Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi afani fil jasadi wa radda ilayya ruhi wa adhina li rabbi li dzikri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu alaihi wasallam. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Wa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathala yudillu bihi katsira wa ma yudillu bihi katsira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Wa qala aidan wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul azim. Kita bernafas, kita masih diizinkannya bergerak, dan masih ada kesempatan bagi kita untuk menambah bekal kita menghadap Allah yang satu ketika pasti akan kita temui, dan meminta ampun atas segala dosa-dosa yang selama ini telah kita lakukan, sehingga dengan bertambahnya umur mudah-mudahan dosa kita makin lama makin habis, ibadah kita makin lama makin banyak, keikhlasan kita semakin lama semakin tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan perpanjangan umur akan benar-benar membuat kita semakin bahagia menghadap Allah nanti, sambil lalu untuk bisa menikmati indahnya dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sidang jamaah subuh yang berbahagia, pagi kini ambo ingin mungkin kita mengambil dari belakang. Sebetulnya adalah penghalang-penghalang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan mengenal penghalang-penghalang mengenal siapa Tuhan kita itu, diharapkan kita benar-benar akan semakin kenal siapa Tuhan kita. Karena dikala kita kenal dengan Tuhan kita, maka disitulah kita insya Allah akan mudah menapaki jalan-jalan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena definisi seperti disampaikan oleh Umar bin Khattab kalau tidak salah, apa itu takwa wahai Umar? Takwa itu adalah diserakkan kaca di depan rumahmu, kemudian engkau berjalan di depannya, di dalam di situ, dan engkau tidak luka karenanya. Itulah dia takwa. Sedemikian banyak tantangan, halangan, rintangan, tekanan yang harus kita lewati dalam hidup ini. Sementara kita mesti lewat. Minta mati pun tidak bisa. Kalau tidak ajal, alun mati leh. Ingin hidup berlama-lama pun tidak, sampai harus mati. Nah, di saat seperti itulah maka ternyata ketika kita telah mempelajari, mencoba terus belajar, tidak ada pilihan lain kecuali dengan banyak membaca Al-Quran, banyak memahami hadis, mempelajari bagaimana cara para sahabat mengamalkannya. Kemudian hari ini para ulama mengamalkannya dan menciplak apa yang mereka lakukan. Itulah yang memungkinkan kita selamat di dunia ini. Ada dua hal besar yang membuat orang tidak kenal dengan Allah, tidak tahu siapa Allah. Yang pertama berasal dari keinginan-keinginan, syahwat, keinginan, harapan
yang tidak dipandu oleh Allah dan Rasul. Yang kedua, keraguan-raguan. Entah iyo, entah tidak. Entah leboneng, entah salah. Entah yiko, entah tidak. Ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan. Keinginan-keinginan yang didorong oleh syaitan dari dalam membuat kita menginginkan segalanya. Padahal ada keterbatasan yang kita punya, yang tidak memungkinkan kita memilikinya, tidak memungkinkan kita mendapatkannya, yang tidak membolehkan kita sampai ke situ. Keinginan-keinginan. Kemudian keraguan-raguan karena kita tidak tahu. Nah, keraguan-raguan ini diobat dengan ilmu, seperti kita belajar seperti ini, mengulang-ulang kaji seperti ini. Kalau tidak diulang-ulang ilmu itu, maka kita akan selalu dalam keraguan-raguan dan kita tidak berpijak pada pondasi yang kokoh, pada keyakinan yang kuat yang membuat kita ragu-ragu. Sementara umur terus berjalan dan harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pagi kini kita membaca tentang penyakit yang berasal dari syahwat, dari keinginan-keinginan. Yang pertama, penyakit syahwat itu adalah fasik. Fasik itu suka berbuat baik, suka pula berbuat jahat. Suka melaksanakan amal ibadah, suka pula menambah dosa. Sumbayang di kerojonjo, bagunjang tarijo, baduto lanjut, kicua mengicua, jalan terus. Nah, ini fasik. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 26 dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala gambaran orang fasik ini. Wa ammal ladzina fasaq. Sebelumnya, innallaha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsira wa ma yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk wangi bahasa Arab, atau lebih kecil daripada nyamuk, bakteri. Kini konon ada namanya virus, tapi masih di pertentangan entah virus entah bakteri. Tapi nenjole kini kita lah galau dia lah kacau gitu dia. Itu memang target daripada syaitan. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu karena pengetahuan mereka dari Al-Quran, dari hadis, dari penjelasan para sahabat, tabi'in dan ulama yang menggali, mereka tahu. Adapun orang yang beriman, mereka itu tahu bahwa kebenaran itu, yang benar itu pada akhirnya setelah digali, yang benar itu datangnya dari Tuhan mereka. Tetapi orang-orang kafir berkata, apakah maksud Allah dengan perumpamaan ini? Untuk Allah wangi dibuat, untuk Allah samui dibuat, untuk Allah bakteri virus dibuat. Dengan perumpamaan itu banyak orang disesatkan, dan dengan itu pula banyak orang yang diberi hidayah. Tetapi tidak ada yang disesatkan oleh Allah dengan perumpamaan itu kecuali orang-orang yang fasik. Jadi orang-orang yang pada intinya kembali kepada ilmu pengetahuan, kembali kepada ilmu pengetahuan yang terang, pengetahuan yang jelas, pengetahuan yang pasti. Pada intinya nanti kembali kepada keyakinan. Kita sembahyang kan karena yakin, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dingin-dingin malam-malam semangko kita berjalan kemari. Kalau orang tidak yakin, kalau orang tidak tahu, kalau orang tidak paham, makanya akan mencemein gitu.
Mangapa lo tani dong ke lantai, bongak ko joto, bodoh ko joto. Tetapi karena keyakinan kita malah khusyuk bisa melakukan itu, tenang setenang-tenangnya. Walaupun orang dikeliling heboh, orang dikeliling mencemei segala macam. Tapi karena keyakinan ini kita lakukan. Nah ini kita lakukan karena kita tahu, kita belajar bahwa solat ini dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada bumi dan isinya. Maka itulah yang mengantarkan kita ketaatan kita kepada Allah. Sementara orang-orang yang kurang tahu, yang ragu-ragu tadi, solat lagi ke solat jonyo. Kadang-kadang solat itu ala kadar jonyo. Dia tidak yakin bahwa benar-benar dilihat oleh Allah. Dia tidak begitu paham bahwa ternyata dari ujung rambut sampai ke ujung kaki itu dilihat semuanya terang benderang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika takbir itu hatinya kema, ketika membaca Fatihah itu kenal dengan Fatihah itu atau tidak, Allah tahu sedonya. Ketika ruku itu apakah betul-betulnya contoh Allah, contoh Rasul atau tidak, pelajari atau tidak, Allah tahu. Dan orang-orang yang telah mengetahui bahwa dia dilihat semua gerakannya oleh Allah, maka dia akan berusaha melaksanakan dengan sesempurna mungkin, dengan sebaik-baik cara. Nah inilah pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang yang belajar dan mengantarkannya kepada tidak mau berbuat fasik. Tetapi orang-orang yang fasik pada akhirnya kata Allah dalam ayat ini, Allah tidak akan menyesatkan kecuali orang yang fasik. Orang-orang yang fasik itu pada akhirnya sesat. Dia akan memperolok-olokkan Allah, dia akan tidak mau taat kepada Allah, semakin lama semakin jauh, semakin lama semakin jauh, semakin lama semakin jauh. Akhirnya datang ajal menjemput, barulah dia tersintak sadar nanti ketika dia sudah sampai ajalnya. Ketika nyawa lah keluar, lampir keluar, barulah tersintak. Ternyata memang Allah itu benar. Ketaatan kepada Allah itu penting, sangat diutamakan. Belajar itu sangat diutamakan. Baru tahu ketika ajal telah datang menjemput, ketika dia sudah sampai di liang kubur baru ingin kembali, tidak ada lagi waktu. Sementara ketika dia di bumi, dia tidak memanfaatkan untuk belajar dan mendekat lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di dalam ilmu ekonomi, di dalam Al-Quran itu selalu disandingkan aqimus sholah wa atuz zakah. Kalau kadang-kadang kita yang mempunyai ekonomi sedang gak lama-lama tersinggung gitu. Mustahil, kata orang-orang ilmu ekonomi itu, mustahil orang Islam itu miskin. Nah, itu kata singgung tuh, ada apa? Mustahil orang Islam itu miskin kalau nyu tahu juga agamanya. Kalau nyu tahu juga Allah. Karena Allah itu ternyata Allah itu dari awal-awal telah mencap orang Islam itu kaya. Bahkan itu banyak ayat mengatakan aqimus sholah atuz zakah. Tegakkan solat pasti bayar zakat. Orang bayar zakat itu orang kaya. Kini bahkan banyak umat Islam itu miskin. Sebenarnya miskin itu tidak ada, kata Allah dalam surat yang ke-59 kalau tidak salah. Allah menciptakan kaya dan cukup. Tapi karena kurang tahu maka dicap orang miskin. Orang miskin itu orang yang tidak pernah merasa cukup, itu orang miskin. Kalau ada otonya merasa miskin, padahal kaki ada untuk jalan. Kalau ada HP, dia merasa miskin, padahal bisa ngecek jelidah, padahal bisa mendengar dengan telinga, padahal bisa ditui, tapi dia merasa miskin karena HP tidak ada. Jadi orang miskin itu adalah orang yang tidak pernah merasa cukup, itu orang miskin. Malam tadi nemu ada WA mungkin kita tahu. Orang pemulung, orang tukang ngumpung-ngumpung saruk itu bayar kurban 10 juta, mengantarkan kurban 10 juta ke panitia kurban. Itu karena hatinya kaya, dia merasa cukup dengan apa yang dia punya. Sementara kadang-kadang kini kan lah mulai karena korban pengumpulan dana kurban kini kan lah mulai. Kita merasa tidak mampu membayar kurban, padahal di rumah onda duo.
Kobo 3 ekor. Kerami umah nak segak gagal pakai granit. Tapi korban 2 juta tak tolok itu dah. Mahal. Karena kita tidak pernah merasa cukup. Itulah sebabnya. Kalau kita kenal dengan Allah, maka Allah tinggal mengatakan kun fayakun. Jadilah, maka jadi itu. Kalau kita benar-benar yakin, kita contoh Nabi Musa. Kalaulah Nabi Musa itu tidak yakin bahwa perintah Allah memukulkan tongkatnya ke laut, tidak yakin laut itu akan terbelah, maka belerang laut itu betul-betul tidak akan terbelah. Maka dia tidak akan selamat menghindar dari Fir'aun. Tapi karena dia yakin kepada Allah, wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke laut, kata Allah. Maka dipukulkannya karena dia yakin 100% kepada Allah. Dipukulkannya, ketika dipukulkannya, di saat itu pertolongan Allah datang. Maka berkuatlah laut, maka dia bisa lewat di situ. Inilah keyakinan. Bagi Allah mengabulkan doa, ya Allah giambo piti 2,5 miliar pagi kini ya Allah, itu sama mudahnya dengan ya Allah giambo piti 2.500 pagi kini ya Allah. Sama mudahnya. Dari mana? Dari keyakinan. Kalau kita benar-benar yakin kepada Allah, Allah sudah katakan ana zonni abdi bi. Aku sesuai sangkaan hambaku saja. Kalau hambaku menyangka aku mampu memberikan kepadanya, aku akan berikan. Tapi kalau dia ragu-ragu, aku tidak berikan. Apalagi dia tidak percaya, maka aku tidak akan berikan. Kalau kita yakin kepada Allah, bahwa Allah itu mampu membuat kita kaya dan minta kepadanya dengan sebenar-benar permintaan dan mematuhi aturan-aturannya, Allah pasti berikan. Dari situ pola pikirnya kembali kepada yang tadi, mustahil orang Islam itu miskin. Karena dia meminta banyak kepada Allah. Dalam doa kan banyak kita diajarkan. Rabbana atina fid dunya. Sampai di situ jonya. Kan tak cik Rabbana atina fid dunya hasanah aja diajarkan lah. Wa fil akhirati pakai wa, pakai dan. Bukan pakai atau. Dunia baik, akhirat baik. Atau acik lain. Terhindar dari neraka. Kan 3 diminta. Itu karena kita diajarkan supaya kaya. Jangan diajarkan, ya Allah, agi lambo korban kini atau untuk makan. Bukan atau, tapi dan. Agi lambo dana untuk korban, ya Allah, dan makan lengkap hari kini, ya Allah. Uang sekolah dapat lo, ya Allah. Lengkap. Jadi kita diajar dalam doa itu sebenarnya untuk kaya. Meminta banyak kepada Allah. Allah tuh suka kalau diminta kepadanya. Semakin banyak diminta, semakin suka Allah. Tapi konsekuensinya ketaatan tentu ditingkatkan. Nah inilah Bapak Ibu sidang jamaah subuh yang berbahagia. Jadi orang-orang miskin, orang-orang kafir itu orang-orang yang membantah, tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala itu bertanya, untuk Allah wangi dibuat di Allah Subhanahu wa taala. Aku no wangi itu. Padahal kalau nyebuka matonya, nyebuka telinganya, kalaulah bukan karena ada nyamuk, dak ada pabrik autan lah. Dak ada pabrik baygon. Itulah hikmahnya. Jadi ini yang pertama, fasik. Jadi dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa mari kita tingkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar keyakinan, dengan sebenar-benar ketaatan, maka insya Allah Islam itu akan naik dengan sendirinya. Umat Islam itu Allah sudah katakan kuntum khairu ummah. Sebenarnya kamu itu umat terbaik. Tapi karena engkau lalai, engkau tidak belajar, engkau ragu-ragu dengan Allah, maka umat Islam itu dimain-mainkan seperti hari ini. Jadi Bapak Ibu sidang jamaah subuh yang berbahagia, maka memang untuk melihat kondisi seperti ini, ternyata memang keyakinan kita kepada Allah, mari sama-sama kita tingkatkan. Yakinlah 100% kepada Allah, bahwa Allah super kaya, maha kaya, mintalah kepadanya berapapun yang kita mau, berapapun yang kita butuh, iringi dengan ketaatan kepadanya, maka Allah pasti kabulkan. Takutlah sebenar-benar takut kepada Allah, karena kalau Allah sudah mengazab, maka pasti tak tertanggung oleh kita. Pasti tak kuat menanggung.
Bapak Ibu sidang jamaah subuh yang berbahagia. Jadi mudah-mudahan motivasi deh gitu dah. Bagi kita kan korban insyaallah dah. Beko siang kita gape korban. Bagi yang masih dananya sayu-sayu terkait dengan korban, kau mintalah kepada Allah. Mintalah sebenar-benar meminta kepada Allah, pasti bisa beri. Bumi dan langit kau tidak sebesar sebelah sayap nyamuk oleh Allah. Itu nilai dunia kepada Allah. Dunia dan isinya, seluruh isi bumi, seluruh isi langit, itu bagi Allah tidak sampai sebesar sebelah sayap lalat, sebesar sayap nyamuk. Kalaulah nilai dunia dan seisinya ini senilai sayap nyamuk atau senilai sayap lalat, kata Rasul, maka orang kafir tidak berhak minum di dunia ini. Tapi karena harga dunia dan seisinya itu nilainya sangat kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka orang kafir boleh aja minum, orang kafir bisa aja beli auto Fortuner, orang kafir bisa aja beli auto Pajero, orang kafir bisa aja rumahnya dua boleh tingke, orang kafir bisa aja leluasa keliling dunia. Karena itu nilainya sangat kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya mereka nanti menyesal. Jadi mari kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakinlah, mintalah sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta seketik. Doa kita pagi kita diajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah. Di dunia baik, wa fil akhirati hasanah, di akhirat baik, wa qina adzabannar. Jadi kan tiga tu. Tak cik diajarkan. Bukan pakai atau tapi pakai dan. Nah ini yang pertama, fasik. Ketika kita mencampur adukan ketaatan dan keingkaran kepada Allah, maka disitulah kita tidak akan kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sombong. Sombong. Ternyata ini memang telah berawal dari syaitan dulu ketika di dalam surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Berkata Allah, berfirman Allah kepada syaitan, apa yang menyebabkan engkau tidak mau sujud kepada Adam ketika aku perintahkan? Nah ini di sini mulainya keingkaran kita manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan tidak mau sujud kepada Adam. Sujud dalam artian menghormati, menghargai Adam. Padahal Adam telah diajarkan nama-nama oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diuji kepada para malaikat dan syaitan, si iblis tidak bisa menjawab. Malaikat mengatakan, aku hanya bisa menyampaikan apa yang telah engkau ajarkan ya Allah. Sementara syaitan mengingkarinya. Lalu ditanya oleh Allah, apa alasanmu wahai syaitan, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam? Maka syaitan mengatakan, qala ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Setan itu ternyata ilmiah lo kironya, kecikan kidira, logis lo. Khalaqtani min narin, aku diciptakan dari api, wa khalaqtahu, Adam itu diciptakan dari tanah yang busuk. Jadi api itu dinilai oleh syaitan itu lebih baik daripada tanah. Inilah yang menyebabkan syaitan tidak mau sujud kepada Adam, tidak mau menghormati Adam. Nah bersumber dari rasa sombong ini, padahal Allah memerintahkan, yang memerintahkan itu Allah, bukan malaikat, bukan Adam yang memerintah. Kalau malaikat, kalau Adam yang memerintah, wajar syaitan tidak patuh, tidak taat. Tetapi ini Allah, setan itu sendiri yang memerintah. Nah, ini dia ingkar. Nah, ini karena dia tidak kenal dengan Allah Subhanahu. Ketika itu dia tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, siapa sebenarnya Allah. Kalau dia kenal siapa sebenarnya Allah, maka dia pasti taat. Berawal dari sinilah rasa sombong itu berkembang biak di tengah manusia, karena diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setan masuk kepada keinginan-keinginan tadi. Jadi ketika ada rasa sombong di hati,
Ada saatnya kita merasa lebih baik, di saat itu kita tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata sombong itu dikatakan sombong itu adalah pakaianku kata Allah, bukan pakaianmu. Jadi tidak ada hak kita untuk sombong ternyata. Kita dianjurkan untuk rendah hati. Lalu apa adanya yang sombong? Nah, di saat kita sombong itu, maka itulah mungkin hikmahnya Rasul dalam dua hadis petang membaca, hadis Bukhari juga hadis Muslim. Rasul tu minta ampun kepada Allah dalam hadis Bukhari 70 kali sehari semalam. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaik. 70 kali sehari semalamnya minta ampun. Kenapa? Karena dia mungkin khawatir masih ada rasa sombong di hati. Maka dia meminta untuk terus kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia minta ampun, kalau ada sedikit rasa sombong di hati, dia minta ampun kepada Allah, maka dia akan diberi hidayah oleh Allah, maka dia akan sadar siapa dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di hadis Muslim 100 kali Nabi itu minta ampun kepada Allah. Nah, begitu banyak Nabi minta ampun, ini gunanya apa? Untuk menghindari jangan sampai ada rasa lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada rasa sombong. Nah, ketika ada rasa sombong minta ampun, caranya supaya nak sambil lalu sambil menyelamin air lah sila anak sambil menyabik dapat bilalang dapat dia menyabik. Ketika kita biasa beristighfar 70 kali sampai 100 kali sehari semalam, maka rasa sombong insya-Allah akan menjauh dari kita. Ketika rasa sombong menjauh dari kita, kita akan kenal siapa Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Maha Kaya, bahwa Allah Maha Kuat, bahwa Allah Maha Perkasa. Di saat itu kita akan menjadi manusia yang merdeka. Tidak takut ke manusia, tidak takut kepada ancaman siapapun, karena kita takut hanya kepada Allah saja. Jadi itu yang kedua, rasa sombong. Kalau ada rasa sombong di hati, maka beristighfarlah sebanyak mungkin. Maka dengan demikian insya Allah rasa sombong itu akan hilang. Dan ketika kita sudah sadar bahwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita akan punya sandaran yang maha kuat, yang maha kaya, yang maha perkasa, maha pemberi, maha penolong, maha pemaaf, maha pengampun. Itu yang kedua. Yang ketiga, zalim, aniaya. Di dalam surat As-Saffat ayat 7 dijelaskan oleh Allah, وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Siapakah, kata Allah di dalam surat As-Saffat ayat 7, Allah bertanya dan pertanyaan untuk tidak dijawab, tapi untuk dipahami saja, untuk dimaklumi dan untuk ditaati. Siapakah yang lebih zalim, yang lebih aniaya, kata Allah, dari orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah. Kini ada sedang berkembang biak kini. Orang mencari supaya manusia ini tidak bertuhan kepada Allah. Tapi tidak ada Tuhan, ateis. PKI kini sedang berkembang biak. Konon kabarnya, ialah kita sampaikan untuk kita bersama nak, bagi kaum muslimin. Konon kabar direncanakan tanggal 1 September besok akan ada gerakan PKI yang besar terhadap umat Islam Indonesia. Dan konon kabarnya pemerintah Cina Xi Jinping sudah memerintahkan kepada Pak Presiden Jokowi kita untuk lebih keras lagi terhadap umat Islam. Terhadap umat Islam lebih keras lagi. Nah, kalau itu disampaikan itu kan semacam ancaman ke kamu kan orang pemerintahan kok. Orang kemenak. Tapi karena ada sinyal itu, kita berbicara tidak dalam kondisi pemerintahan. Kita berbicara dalam lingkup akidah. Orang-orang ateis itu memerintahkan kepada orang Islam agar orang Islam itu jangan bertuhan lagi kepada Allah. Tidak ada Tuhan itu dah. Dan pedianju umat Islam itu percaya ke Al-Quran. Itu hanya dongeng-dongeng saja. Dan pedianju umat Islam itu percaya kepada hadis. Itu hanya main-mainan saja. Itu hanya karangan Muhammad saja. Dan pedianju yang membuat kekacauan saja. Mereka ingin menukar Allah dengan yang lain. Mereka mencoba cari jalan.
Di dalam surah Ali Imran 125 dikatakan oleh Allah, janganlah kalian takut kepada orang fasik dan orang kafir kalau kalian percaya kepadaku. Maka takutlah kepadaku, kata Allah. Jadi orang itu hanya bisa menakut-nakuti saja. Jambi pai kumosoji, kerumunan segala macam. Itu kan kalau dalam konsep pemerintahan itu dilarang. Karena kita ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taat Allah, taat Rasul, taat pemimpin. Pemimpin kita mengecen jaga jarak. Dalam solat pun kadang-kadang diatur jaga jarak. Padahal itu sudah melanggar aturan. Dalam solat yang berhak mengatur solat itu hanya Allah dan Rasul, bukan manusia. Tapi manusia mencoba. Yang tadi itu mencoba mencari Tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika keyakinan ini kuat, maka tidak ada Tuhan, la ilaha illallah. Kita diajar tidak taat begitu aja. Islam itu tidak dimulai dari yes, tidak dimulai dari iyo jadi. Dari situ mulai la ilaha, tidak ada Tuhan, tidak ada yang harus dipatuti, tidak ada yang harus ditaati illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah keyakinan. Ketika umat Islam kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kuat ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 1 September ada rencana untuk mengubur umat Islam, tapi karena dia yakin kepada Allah, ya Allah jangan jadikan hari itu terjadi seperti rencana mereka, ya Allah. Kalau Allah tidak izinkan, maka tidak akan terjadi. Tapi kalau keyakinan kita ragu-ragu, maka itu bisa jadi terjadi. Karena mereka terus berusaha dan berusaha. Orang yang berusaha sungguh-sungguh, Allah sampaikan kepada tujuannya. Kalau mereka sungguh-sungguh, kita tidak sungguh-sungguh, maka kita pasti diizinkan kalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disinilah mungkin Bapak Ibu, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala perlu kita kuatkan, perlu kita tingkatkan. Kalau mungkin selama mungkin ada 80% keyakinan kepada Allah, kini jadikan 100% taat yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu unsur-unsur ketaatan. Jadi di dalam ayat tadi, orang-orang siapakah yang lebih zalim, kata Allah, daripada orang-orang yang membuat kedustaan terhadap Allah. Ada Tuhan lain, ada yang lain yang mengatur selain daripada Allah, itu katanya. Itu kata Allah dalam ayat ini adalah orang yang zalim. Wa huwa yud'a ilal Islam. Allah mengajak dan Rasul mengajak kepada Islam. Di dalam Islam itu sudah lengkap. Ada Al-Quran, ada hadis, ada Rasul contohnya, ada para sahabat yang dibawanya, ada para ulama yang mengamalkannya, yang menyampaikan sampai hari ini. Maka komando ulama itu menjadi komando bagi umat Islam yang sangat patut dipertimbangkan, yang sangat patut ditaati. Wallahu la yahdil qaumiz zalimin. Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Jadi orang-orang yang tadi itu, orang yang mencari Tuhan selain Allah itu, Allah sudah katakan tidak akan ditunjuki. Silakan cari Tuhan lain. Mintalah ke yang lain, patuhlah ke yang lain, taatlah. Cubalah cari, canangkan menurut awak yang paling berkuasa itu carilah, kata Allah. Tapi di saat nanti ajal datang menjemput, dia pasti sadar bahwa ternyata si Qarun Fir'aun pun mengatakan, ana amantu bi Rabbi Musa. Lasiko tibo siko Fir'aun. Akhirnya yang kecil, amantu bi Rabbi Musa. Amo yo percaya jo Tuhan Musa. Ternyata memang Tuhan Musa ne yo kiroi. Padahal selama kau walang ngecen, ana rabbukumul a'la. Amo ko Tuhan ko. Kalau mati kecil amo mati. Kalau mau suruh bunuh bunuh. Tapi ternyata ketika nyawa lah tambisiko, Firaun mengatakan, ana rabbukumul a'la. Amantu bi Rabbi Musa. Ternyata Tuhan tu memang Tuhan Musa ne yo kiroi. Jadi Bapak Ibu, inilah yang ketiga, zalim. Mungkin pagi kini itulah dulu yang bisa kita bahas, 3 macam. Nanti kita sambung lagi. Yang pertama tadi, fasik, mencampur aduk ketaatan dengan keingkaran. Iko objeknya adalah ilmu pengetahuan. Kalau tidak berilmu kita maka akan sering tercampur. Berjujur-jujur iyo, berduto sambitu dijalankan jo. Taat iyo tapi berbuat maksiat jalan tori. Dengan ilmu pengetahuan beransur-ansur kefasikan keingkaran itu akan berkurang dan berkurang, mudah-mudahan semakin hilang.
Ketaatan semakin meningkat, keingkaran semakin berkurang. Kemudian yang kedua, sombong. Sombong itu obatnya istighfar. Ketika ada merasa lebih baik, merasa lebih kaya, merasa lebih kuat dari yang lain, istighfarlah. Nabi mengajarkan istighfar 70 sampai 100 kali. Dengan demikian insya Allah kita akan sadar siapa kita di hadapan Allah dan siapa kita di depan manusia yang lain. Kemudian yang ketiga, zalim, aniaya. Jangan coba-coba cari Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Yakin sajalah bahwa memang yang Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yakinlah 100% Allah itu kaya, maha kaya. Allah itu maha kuat. Allah itu maha pengampun. Allah itu maha pemberi. Allah itu maha adil. Yakinlah dengan seyakin-yakinnya 100% terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita akan terjauh daripada sifat zalim. Dan ketika kita telah terjauh dari sifat zalim, insyaallah Allah akan memberikan hidayah lebih banyak lagi kepada kita subhanahu, pada kita bersama. Itulah bahasan kita pagi kini Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang menyampaikan dan bagi kita bersama. Dan pesannya, mudah-mudahan dengan meningkatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan semakin taat dan mintalah lebih banyak kepada Allah Subhanahu wa taala kebutuhan-kebutuhan kita. Insyaallah Allah akan kabulkan doa-doa kita, dengan catatan iringi dengan ketaatan di belakangnya, maka insyaallah semua harapan doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat dunia, selamat di akhirat, selamat nanti di liang kubur, di padang mahsyar Shiratal Mustaqim. Mudah-mudahan kita benar-benar tidak pernah menyentuh api neraka. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.